Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anugerah, NIM 01193111 dari kelas Sipil C 2019. Baik, ada pemateri yang akan saya bahas adalah analisis daya dukung dan penurunan pondasi tiang panjang dengan metode analitis dan metode elemen hingga pada borehole 2. Yang pertama adalah pengertian pondasi. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas atau upper struktur ke lapisan tanah di bawahnya dalam kedalaman tertentu. Pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, pemilihan jenis pondasi tergantung kepada yang pertama adalah fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi. Yang kedua, besarnya beban dan berat dari bangunan atas. Yang ketiga, kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya pelaksanaan pondasi. Adapun jenis-jenis tiang panjang adalah yang pertama, pondasi tiang panjang menurut pemakaian bahan meliputi yang pertama tiang panjang kayu dan tiang panjang beton. Yang kedua, pondasi tiang panjang menurut cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah meliputi tiang panjang dengan tahanan ujung, tiang panjang dengan tahanan geser, tiang panjang dengan tahanan lekatan. Adapun alat panjang tiang, yang pertama, pemukul jatuh terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Yang kedua, pemukul aksi tiang berbentuk memanjang dengan ram yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkompresi. Yang ketiga, pemukul aksi double menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke bawahnya. Yang keempat, pemukul diesel terdiri dari silinder, ram, balok anvil, dan sistem injeksi bahan bakar. Adapun kapasitas daya dukung tiang panjang yang dimaksud adalah kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity. Selanjutnya adalah kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu bagian atasnya dengan menggunakan pile cap. Dalam perhitungan, ur dianggap atau dibuat kaku sempurna sehingga yang pertama, bila beban yang bekerja pada kelompok tiang tersebut menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang pur akan tetap bidang datar. Yang kedua, gaya yang bekerja pada tiang berbanding lurus dengan penurunan tiang-tiang tersebut. Adapun efisiensi kapasitas kelompok tiang, menurut Kodut, efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama, jumlah panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. Yang kedua, model transfer beban. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Yang keempat, urutan pemasangan tiang. Yang kelima, jenis tanah. Yang keenam, waktu setelah pemasangan. Yang ketujuh, interaksi antara pelat penutup tiang dengan tanah. Adapun metode elemen hingga bidang geoteknik, secara umum pemodelan geometri pada metode elemen dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, aksis simetris. Permodelan aksis simetris digunakan untuk struktur yang simetris seperti tiang panjang. Yang kedua, plane strain. Pemodelan plane strain biasanya digunakan untuk struktur permodelan memanjang, misalnya dinding penahan tanah. Yang ketiga, plane stress. Pemodelan plane stress biasanya digunakan untuk pemodelan portal. Adapun metodologi penelitian, yang pertama adalah data umum proyek. Adapun data umum proyek pembangunan Bendung Bajayu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama proyek, fungsi bangunan, lokasi proyek, pemilik proyek, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, konsultan peneliti tanah, status. Yang kedua, karakteristik
Karakteristik tanah. Pada penelitian ini, titik yang ditinjau oleh penulis adalah titik borehole 2. Dari data hasil pengujian SPT dan sondir dapat diketahui karakteristik tanahnya seperti yang tertera pada tabel 3.1. Seperti yang tertera di samping merupakan tabel deskripsi tanah borehole 2. Yang ketiga, data teknik tiang pancang. Dalam proyek ini digunakan fondasi tiang pancang dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis fondasi. Fondasi tiang pancang beton. Diameter tiang pancang 300 mm dan 400 mm. Panjang tiang pancang 10 meter. Mutu beton K600. Jumlah tiang pancang pada tubuh bendung 890 buah. Jumlah tiang pancang per pile cap 36 buah. Fungsi tiang pancang pada bendung. Yang pertama, untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat. Yang kedua, untuk mengikat atau mengangkur bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Yang ketiga, untuk menahan gaya-gaya horizontal. Yang keempat, metode pengumpulan data. Untuk mendukung penulisan tugas akhir ini, penulis memperoleh data dari proyek pembangunan Bendung Bajayu, Sei Padang, berupa data yang pertama adalah hasil penelitian penetrasi sondir sebanyak 7 titik. Yang kedua, bor mesin 2 titik. Pengujian standar penetrasi tes sebanyak 2 titik masing-masing borehole. Yang keempat adalah uji laboratorium. Yang kelima, dena dan detail fondasi. Yang kelima adalah tahap penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sehingga tercapai tujuan dan penelitian seperti yang dirangkum pada bab 1. Untuk memudahkan tercapainya tujuan tersebut, maka penulis melakukan tahapan-tahapan. Adapun hasil dan pembahasan, yang pertama adalah perhitungan daya dukung aksial tiang pancang. Yang kedua, menghitung kapasitas daya dukung lateral fondasi tiang pancang. Yang ketiga, menghitung kapasitas kelompok tiang berdasarkan efisiensi. Adapun contoh perhitungan dan daya dukung ultimate pada kedalaman 1 meter berdasarkan data sondir S1. Yang pertama adalah perlawanan penetrasi konus PPK dengan nilai 7 kg per cm kuadrat. Jumlah hambatan lekat JHL dengan nilai 28 kg per cm. Luas penampan tiang AP 14 per V kali 40 kali 2 sama dengan 1257,143 cm kuadrat. Keliling tiang KV dikali 40 sama dengan 125,600 cm. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil perhitungan pada proyek pembangunan Bendung Bajayu Sei Padang Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil perhitungan untuk data sondir SPT Kaladendirin dan hasil PDA tes diperoleh nilai daya dukung ultimate untuk diameter 0,4 meter pada borehole 2 seperti tampak pada tabel di bawah ini. Yang kedua, daya dukung ultimate dan daya dukung izin tiang pancang diameter 0,4 meter dari perhitungan analitik untuk data sondir SPT pada borehole 2 seperti tampak pada tabel 5.2 berikut ini. Yang ketiga adalah hasil perhitungan kapasitas daya dukung ultimate lateral tiang pancang dengan metode bronze pada diameter 40 cm dapat dilihat pada tabel 5.3. Yang keempat, nilai efisiensi kelompok tiang atau EG dengan metode convert laboratorium, metode Los Angeles dan metode File ditampilkan pada tabel 5.4 di bawah. Yang kelima, hasil penurunan tiang pancang yang diperoleh dengan metode Pauls dan Davis dan metode penurunan elastis dapat dilihat pada tabel 5.5. Yang ketujuh, hasil perhitungan daya dukung ultimate dan penurunan tiang pancang pada borehole 2 dengan diameter 40 cm menggunakan program metode elemen hingga dapat dilihat pada tabel 5.6. Yang kedelapan, nilai tekanan air pori pada borehole pertama menggunakan program metode elemen hingga dapat dilihat pada tabel 5.7. Yang kesembilan,
Lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 1,97 hari. Dari hasil perhitungan di atas, nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT, PDA tes, dan calendaring metode ENR dan metode elemen hingga tidak jauh berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. Penurunan yang diperoleh dari perhitungan dengan metode elemen hingga cukup besar, yaitu 38,69 mm. Hasilnya berbeda jauh dengan hasil perhitungan secara analitis. Besarnya penurunan ini dapat dipengaruhi oleh parameter-parameter masukan pada saat permodelan. Namun sebagai pembandingnya, berdasarkan hasil tes PDA di lapangan, nilai penurunan yang terjadi juga cukup besar, yaitu 26,0 mm. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.